Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia terus-menerus melakukan edukasi ya. Mungkin masyarakat perlu tahu yang disetujui itu sebenarnya karena apa dan tidak disetujui itu sebenarnya karena apa. Kita tanya berapa bulan dia maunya, umpamanya dia minta lagi tambah 3 bulan ya bunga dihitung lagi sampai 3 bulan. Tetapi kalau dia sampai 90 hari, restructuring-nya udah nggak dihitung. Hai teman-teman, kita nih sekarang lagi ada di kantor utamanya Dana Rupiah P2P Lending Platform. Terus kita mau ketemu sama Pak Encik S. Jafar. Mau ngapain sih kita ketemu Pak Encik? Ya, kita bertanya-tanya lah banyak gitu. Oke, kita mau tanya-tanya banyak karena ada banyak titipan pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekalian aja kita tanyain langsung ke CEO-nya loh. Yuk teman-teman ikut ya. Ya, ini wow kantornya keren banget, bagus. Nah, ini terpercaya nih kantornya. Pak Encik, apa kabar? Semua di sini ya Pak ya. Ini mengelola 9 juta nasabah ya. Nasabah 9 juta loh itu. Ini benar-benar kita terima kasih sekali kita dapat kesempatan untuk bertanya langsung karena kita cuma kemarin nonton ya di stasiun TV CNBC. Yang paling banyak saat ini adalah permohonan restrukturisasi, Pak. Jadi sebanyak berapa persen tuh Pak dari total pengaduan? Saat ini sebanyak 40%. Penjelasan Bapak ternyata banyak yang datang ke kita nanya ya. Nanya detailnya, jadi kita langsung nih ke sumbernya ya. Oke. Mari yuk kita masuk ke dalam. Iya, yuk semua ikut. Ya, teman-teman OMJ Duit, kali ini kita berada di head office daripada Dana Rupiah, sebuah platform P2P atau pinjol. Dan kita sangat lucky ya hari ini because we are now with Pak Encik S. Jafar. Beliau adalah CEO dari platform Dana Rupiah dan juga Ketua AFPI bidang edukasi, literasi, dan juga research. Nah, Pak, silakan perkenalkan Mbak. Halo teman-teman OMJ Duit, saya Encik S. Jafar. CEO atau Presiden Direktur dari Dana Rupiah, fintech yang berizin di OJK, dan saya juga Ketua AFPI bidang edukasi, literasi, dan riset. Sekarang kita akan membahas mengenai poin-poin yang disampaikan oleh Pak Encik di wawancara CNBC tersebut. Nah, poin-poinnya adalah banyak pengaduan mengenai permintaan restru, kemudian bunga yang tinggi, terus banyak juga mengenai cara penagihan dan pelanggaran data pribadi. Nah, sebelum kita membahas mengenai itu, kita ke yang agak-agak umum dulu Pak ya, sebelum yang lebih detail nih ya, yang lebih seru. Sekarang kan dampak inflasi itu terasa di keseharian masyarakat. Tapi untuk ke pinjol sendiri itu ada nggak dampaknya, terutama untuk Dana Rupiah? Pertama kita pengen tahu rate pinjamannya itu dan rate pinjolnya itu naik apa turun? Sebenarnya naik sih. Naik. Memang di dalam waktu awal pandemik ada pengaruh akan beberapa disburse turunnya. Tapi setelah tahun 2021 setelah akhir 2020 trennya naik. 2021 naik dan sekarang juga naik. Nah, apalagi 2022 ini kelihatannya sudah mulai normal bahkan. Memang ada yang aneh dibanding dengan industri jasa keuangan yang lain. Di mana fintech ini growth-nya cukup lebih tinggi dan naiknya luar biasa. Berarti yang naik ini adalah volume pinjaman ya? Yes. Okay. Jadi sebenarnya terutama saya mau jelasin dulu bahwa di fintech
yang berizin oleh OJK itu kan kita ada 3 kategori, kita 3 klaster ya. Yang pertama adalah produktif, yang kedua adalah cash loan ataupun multiguna, yang ketiga adalah syariah. Tadi Bapak mengatakan bahwa volume pinjaman naik dan jumlah yang meminjam juga naik. Bagaimana dengan tingkat NPL-nya? Memang NPL itu naik ya secara general, secara keseluruhan industri ini ada naik, tapi masih wajar, masih controllable dan masih di bawah bank ya? Di bawah. Masih kalau di bawah bank sih enggak, masih ya, di atas masih di atas bank, cuman nggak gede ya, jadi masih controllable itu kan ya, masih controllable dan masih masuk akal lah ya. Tapi mungkin banyak juga lesson to be learn-nya buat industri P2P ini sendiri ya, waktu NPL naik itu kan, karena kan memang secara makroekonominya juga kondisi pandemi ya kan, terus kemudian juga ada fintech baru yang baru lahir, mungkin mereka juga ada beberapa hal yang masih learning belum terbentuk lah kan untuk curve learning-nya. Apakah ada juga tindakan-tindakan yang mencegah supaya tidak terjadi patah tumbuh hilang berganti untuk yang ilegal? Sebenarnya itu semua tergantung dari penegak hukum kita ya. Di mana kerja keras dari kita harus apresiasi kerja keras dari Polri, kepolisian, dan kerja keras dari Kominfo juga, Satgas Waspada Investasi dari OJK dan beberapa kementerian di dalamnya itu cukup intens dan kejar, banyak yang ditangkap tentunya, sehingga illegal fintech ini jauh menurun mulai aktivitinya. Tetapi kalau ditanya apakah nanti akan tumbuh, mungkin tumbuh, tapi harus mereka punya keberanian yang luar biasa yang dan ekstra, masyarakat harus tetap diedukasi ya. Jadi walaupun tumbuh tapi masyarakat tahu bedanya, berlanjutnya. Nah, kita terus dari asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia terus menerus melakukan edukasi ya. Kami baru-baru ini ke Malang, terus ke Bali, ke Makassar, terus melakukan edukasi dan nanti tentunya kita akan ke Jogja juga, beberapa kota untuk melakukan edukasi supaya masyarakat mengerti apa bedanya fintech ilegal dan fintech yang berizin atau legal. Nah, ada juga komen-komen yang menyatakan ya memang sudah ditutup tapi tumbuh lagi, dan terus yang ditangkap itu kelanjutannya apa gitu loh Pak. Kira-kira ada ininya nggak? Ada berita yang baik gitu ke teman-teman OMG Duit yang ditangkap tuh kelanjutannya apa sih sebenarnya? Yang ditangkap tetap ditangkap di penjara. Saya rasa Polri, Satgas Waspada, Kominfo juga yang selalu aktif melakukan take down di aplikasi-aplikasi Play Store dan sebagainya di internet itu sangat serius. Dan ini karena juga kita mengapresiasi perintah dari presiden kita yang kita sangat cintai, Pak Jokowi, itu benar-benar serius di dalam membasmi dan tentunya fintech ilegal yang meresahkan masyarakat ini habis gitu loh, maksudnya bisa diatasi tuntas, bisa diatasi. Memang sih kalau yang kita lihat ya selama ini kadang-kadang memang sulit di pasar gitu ya membasmi secara 100% ya Pak ya. Pasti ada aja tadi ya seperti Pak Encik bilang akan tumbuh lagi, tapi kuncinya itu memang adalah edukasi kepada masyarakat. Sehingga akhirnya kalau masyarakat paham, teman-teman paham mana yang legal dan mana yang ilegal, teman-teman pasti akan datang ke yang legal. Otomatis yang ilegal akan mati dengan sendirinya. Kira-kira gitu ya, karena udah gak punya pasar. Setuju. Jadi kuncinya adalah edukasi kepada masyarakat. Ya. Nah, untuk restrunya sendiri Pak, kan proporsi daripada pengaduan tuh restru tuh paling gede Pak ya. Nah, kita ingin tahu ada contoh-contoh use cases-nya yang berhasil, mungkin debitur yang mengajukan dan berhasil dan disetujui itu kenapa gitu. Karena kan
mungkin masyarakat perlu tahu yang disetujui itu sebenarnya karena apa dan tidak disetujui itu sebenarnya karena apa gitu. Langkah-langkah apa nih Pak? Ya, sebenarnya tergantung dari borrowernya, ya kan. Dan alasannya tentunya apa? Kenapa dia minta di restructuring? Nah, itu yang menjadi pertimbangan semua fintech, pertimbangan kita untuk menyetujui atau menolak. Ya kita juga melakukan tentunya analisa tentang borrower ini. Ini boleh nggak di restructuring atau layak tidak? Kalau tidak layak ya kita tolak gitu loh. Dan alasannya apa? Teman-teman di fintech lain pun juga melakukan hal itu berdasarkan analisa. Tetapi kan ada juga banyak sekali borrower ini memang yang nakal. Tidak ada niat untuk membayar kembali mungkin. Tidak ada niat untuk membayar kembali. Memang dia nakal, hanya mau menunda-nunda aja. Nah, itu juga banyak. Nah, sehingga itulah yang banyak yang ditolak juga. Gitu. Itu berapa persen sih kira-kira Pak dari approval rate-nya? Approval rate sih restru sepanjang itu reasonable dan masuk akal dan dilampiri dengan bukti-bukti sih disetujui. Kita 80% lah, 80%. Karena kalau kita lihat laporan di OJK cukup banyak yang disetujui. Memang pengaduan cukup banyak tentang restrukturisasi, cuman banyak yang mengadu juga tidak bisa melampirkan bukti-bukti. Itu yang masalah. Jadi tidak bisa melampirkan bukti-bukti, hanya mengadu saja. Pokoknya saya minta di restructuring atau di restrukturisasi, saya minta untuk ditunda. Tapi buktinya apa? Begitu di follow up, baik itu dari AFPI ataupun dari customer service itu sendiri, platformnya sendiri atau fintechnya sendiri, itu nggak bisa balas. Dia nggak balas. Jadi nggak reply lagi gitu loh. Sehingga memang kalau secara presentasi jadinya gede gitu loh. Padahal yang tidak terverifikasi juga banyak gitu loh. Buktinya apa aja sih Pak yang dibutuhkan untuk mengajukan restru biasanya? Alasan yang paling penting dan didukung bukti ya. alasan. Misalkan dia PHK, bukti PHK-nya gitu ya. Kalau dia sakit atau apa alasannya, mesti tepat alasannya. Ya kita kan nggak bisa juga menerima orang minta direstrukturisasi tapi dia nggak ada alasan. Nanti juga bingung juga kan. Betul. Iya. Jadi fair ya teman-teman, ingat ya. Jadi kalau mau ngajuin restru itu teman-teman juga harus bisa menunjukkan bukti-bukti, misalkan dagangannya tutup gitu ya. Nah, ini kan sumber pembayaran kembalinya hilang. Jadi mesti dibuktikan bahwa betul-betul dagangannya sedang tutup karena pandemi dan lain-lain. Apakah itu bisa dilampirkan foto atau apa juga bisa. Jadi fair gitu ya, bisa dinilai secara fair. Kemudian ini Pak, kalau misalnya sudah disetujui nih, nah use casesnya tuh apa? Bunganya di stop atau bukan dendanya dihapus atau bunganya diturunkan, bentuk restrunya apa, atau tenornya yang diperpanjang, bentuk konkretnya itu kalau disetujui itu apa tuh? Sebenarnya tergantung dari setiap kebijakan fintech. Nah, kalau di Dana Rupiah kita biasanya karena jelas sekali ya di Code of Conduct kita, ya pedoman perilaku kita, bahwa bunga itu kan tidak boleh, bunga dan denda tidak boleh lebih dari 100% untuk tunggakan sampai 90 hari. Ya kan, di atas 90 hari bunga dan denda itu sudah tidak boleh dihitung lagi. Jadi biasanya yang meminta restructuring ini biasanya sebagian besar adalah yang di atas 90 hari. Padahal bunga dan denda udah nggak dihitung. Sehingga setelah itu ya nggak dihitung lagi. Tetapi kalau dia masih baru sebulan, terus dia minta restructuring, kita tanya berapa bulan dia maunya. Umpamanya dia minta lagi tambah 3 bulan, ya bunga dihitung lagi sampai 3 bulan. Tetapi kalau dia sampai 90 hari, restructuringnya udah nggak dihitung.
tetap aja yang di angka yang direstrukturisasi adalah Yang sampai dengan 90 hari. sampai dengan tagihan 90 90 hari. hari. Nah, itu yang nanti apakah ada penghapusan segala macam, penghapusan. Itu kebijaksanaan. denda, itu kebijaksanaan masing-masing. Masing-masing. Tergantung kondisi keuangan Iya, dari Betul. Wajar lah ya di bank Iya. juga gitu sih. Terus juga kalau mengajukan restru itu boleh melalui debt collector ya. Sebenarnya dua hal yang berbeda, Iya. ya kan tugasnya maksudnya. Dia Kalau nagih, terus dia na- curhat, terus mau ngajuin restru itu bisa melalui debt collector. bisa saja melalui Debt desk collector collector. ataupun field collection Oh, collector oke. bisa. Biasanya juga begitu. Iya. Biasanya. Tapi Tetapi persetujuan bukan di dia. persetujuan bukan di dia. Nanti Paham. desk Di collectionnya platformnya akan penjualnya. menyampaikan ke platformnya Oh, oke. ataupun Tuh. ke internalnya dia. Iya. Gitu loh. Tuh, tapi dia nggak teman-teman. boleh menolak. Nggak boleh nolak ya. Jadi Nah. teman-teman juga tahu paham Iya. haknya. Kalau nolak sih sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya. Tetapi kalau umpamanya si borrower ini kontak, nih oke saya akan kontak. Iya, Kan kadang-kadang karena kadang-kadang juga banyak yang nakal. Iya, gitu. kabur ya langsung ya. Iya, Nggak mau pura-pura bilang dihubungin. ini nanti saya mau restructuring apalagi Padahal segala nggak macam. dilakukan. Padahal enggak Iya, gitu loh. iya, iya. Nah, ininya desk collection-nya juga serba salah. Iya. Pulang ke kantor laporin ini ditunggu-tunggu CS-nya kagak Nggak ada. nongol di telepon Iya. lagi udah Iya. udah nggak aktif dan Iya. sebagainya. Jadi emang dalam hal ini kedua belah pihak itu harus sama-sama punya itikat baik. Itikat ya, baik itu yang paling dua-duanya penting. Itu betul. Iya. Fintech Iya. yang masuk ke buy now pay Buy now, later pay later, ini iya. dan tren sekarang kalau dilihat secara data yang paling tinggi memang buy now pay later 12 Oh, 12,5 miliar. Oke. Nah, Berarti ada kemungkinan merger dong ya, Pak ya? baru-baru ini kita coba di angka 7 menit. Wow.